Orang yang pernah jungkir balik, orang yang pernah mendukung, yang berdarah-darah, yang meninggal, yang lain sebagainya, itu banyak. Nggak pernah ada yang ngurusin. Tapi di akhir-akhir mengeklaim katanya sudah dibantu. Yang membebaskan adalah dari kelompok Prabowo dan lain sebagainya. Sampai dibawa-bawa selama Habib di penjara, semua dibiayai, pengacaranya dibiayai. Siapa? Ketemu siapa? Duduk sama siapa? Silakan bicara di media. Kita akan counter semua atau berhadapan-hadapan dengan kita. Semuanya saya ada di Indonesia. Oke. Jadi apa yang dibilang kita meninggalkan? Kita tidak tipe yang kayak begitu. Justru yang menjadi pertanyaan, kesepakatan tidak akan menempuh jalur MK, kok tiba-tiba menempuh jalur MK. Tapi satu saat saya akan siap untuk buka-bukaan semua gitu. Jadi kita ini prolog aja dulu Bung Refli gitu loh. Karena hati-hati, saya ini orang yang ngikutin detik per detik. Iya, rasanya kalau kita pakai nalar ya, kok menyesal. Kalau tidak ada dukungan kelompok Islam, nggak ada suara. Nah, makanya nanti saya akan bicara ke situ. Iya kan? Iya. Kalau kelompok abangan sudah katakan sudah ke PDI, misal, ya contohnya begitu. Terus nanti Islam yang modernis, ya kan? Sudah ke Anies, misal. Nah, yang mau dukung ini siapa? Iya. Mau dukung siapa? Saya nggak ngerti gitu. Umat Islam yang mana? Yang toleran atau yang nggak toleran? Yang mana? Apa yang pernah dilakukan oleh kita? Kalau cuman PSI kecil banget kan ibaratnya. Saya nggak tahu itu apa bisa diterima apa nggak. Saya nggak tahu. Iya. Orang semua juga tahu kan. Oke, jadi kita lampaui itu bahwa ya kita anggap saja bahwa nggak mungkin lah Prabowo menyesal seperti itu ya. Itu kan offside-nya Grace Natalia aja mungkin ya dalam menafsirkan omongan itu. Iya, tapi dalam perjalanan, tatkala Pak Prabowo sudah dinyatakan kalah, karena akhirnya diajak bergabung. Tanpa ada basa-basi, tanpa ada bicara, tanpa ada diskusi, pemberitahuan pun saja tidak ada. Ya silahkan kalau memang dianggap tidak ada perlunya. Kita nggak ada masalah. Yang bergabung kita tidak ada masalah. Kita senang, nggak ada masalah. Cuman ingat, orang yang pernah jungkir balik, orang yang pernah mendukung, yang berdarah-darah, yang meninggal, yang lain sebagainya, itu banyak. Nggak pernah ada yang ngurusin. Tapi di akhir-akhir mengeklaim katanya sudah dibantu. Yang membebaskan adalah dari kelompok Prabowo dan lain sebagainya. Sampai dibawa-bawa selama Habib di penjara, semua dibiayai, pengacaranya dibiayai. Siapa? Ketemu siapa? Duduk sama siapa? Silakan bicara di media. Kita akan counter semua atau berhadapan-hadapan dengan kita. Oke. Jadi tidak ada itu semua. Saya ingin mengatakan justru yang merasa ditinggalkan adalah kelompok pendukungnya ini kan, terbalik ya. Betul. Gitu. Itu. Nah, udah gitu makanya tadi saya bilang sudah kita ini dihianatin, difitnah pula sekarang. Makanya saya kalau ada yang menyatakan, karena ini saya dengar ya, saya nggak tahu ya. Bagi saya yang saya dengar itu adalah saya tidak tahu benar atau tidak, tapi dari keluarga dalam yang menyatakan bahwa kita meninggalkan. Saya bawa paspor nih Bung Refli.
Oke. Paspor saya lihat, saya agak emosi memang mendengar dianggap saya melarikan diri. Ini paspor saya ada, dan di sini saya mencatat tanggal-tanggal proses di MK. Ya. Yeah. Tanggal 21 sampai 24 Mei adalah permohonan. Yeah. Tanggal 11 Juni registrasi. Tanggal 28 Juni MK membacakan keputusan sengketa. Yeah. Semuanya saya ada di Indonesia. Oke. Jadi apa yang dibilang kita meninggalkan? Kita tidak tipe yang kayak begitu. Justru yang menjadi pertanyaan, kesepakatan tidak akan menempuh jalur MK, kok tiba-tiba menempuh jalur MK? Waktu itu kesepakatan siapa untuk tidak menempuh jalur MK itu? Permintaan beliau sendiri. Oh, I know. Artinya dia nggak percaya proses di MK ya? Tidak percaya. Makanya ada protes di Bawaslu itu ya? Iya. I see. Dan yang lebih konkret lagi, dibentuklah tim 8 pengacara. Oke. Iya kan? Yang diketuai oleh Bambang Wijayanto. Oke. Nah, Tim 8 itu di antaranya ada Denny Indrayana. yang beracara di MK itu. Yang beracara di MK. Yang awalnya sebenarnya bukan bagian dari kesepakatan. Iya, nah saya waktu mendengar adanya penunjukan kepada 8 orang pengacara, saya kaget, saya protes keras saat itu. Akhirnya ditengahinlah oleh Pak Safri Samsudin. Oke. Nah, diberikan penjelasan begini. Akhirnya saya diajak bertemu di rumah beliau. Dihadirkan 8 orang di rumah Pak Safri. Oh, di rumah Pak Safri. Ya, Oke. saya hadir saat itu. Ya. Saya dengan Haji Munarman, Ya. dengan Ustadz Slamet Ma'arif, Ustadz Sobri Lubis, dan Habib Hanif Alatas. Di sebelah kanan saya masih ingat saya duduk di tengah, sebelah kanan saya waktu itu BW berhalangan hadir, Denny Indrayana ada, Nasrullah ada, terus ada beberapa Lutfi, terus beberapa pengacara. Lutfi Yazid ya? Iya, kalau tidak salah. Lutfi Yazid, teman saya juga itu. Betul. Saya mau diajak, tetapi saya nolak waktu itu. Karena saya sudah tahu pasti kalah. Oke, ya. Gitu. Nah, di sebelah kiri dihadiri oleh Sudirman Said, oleh Sandiaga Uno, oleh Daniel Azhar. Daniel Anzar. Ya. Oke. Ya. Nah, disitulah terjadilah diskusi. Saya malah saat itu yang saya pertanyakan adalah keberadaan Denny Indrayana. Karena ada kedekatan dengan salah satu konglomerat. Oke. Nah, bagaimana dia akan duduk sebagai pengacara sementara dia punya kedekatan dengan salah satu konglomerat? Oh, itu Mekarta ya? Iya. Oke, kita tidak sebut namanya siapa ya? Iya, saya tidak mau sebut namanya. Iya. Oke. Tapi satu saat saya akan siap untuk buka-bukaan semua gitu. Jadi kita ini prolog aja dulu, Bung Refli, gitu loh. Karena hati-hati, saya ini orang yang ngikutin detik per detik. Oke. Nah. Ini Syekh Yusuf ini ensiklopedi berjalan kalau sama begini. Oke, minum dulu saya, santai saya. Jadi, itu perjalanan ketika dukungan kemudian macam-macam ya. Tapi memang sebenarnya gini. Dalam konteks 2014 kan belum ada yang namanya GNPF gitu-gitu 2014 kan? Enggak, belum. FPI juga belum mendukung Prabowo pada waktu itu ya? Kalau kontraknya 2014. 2014 saya pernah mendengar dari sumber yang A1 yang akurat, Pak Prabowo mengingkari pertemuan 2 kali dengan Habib Rizik. Oke, sudah mau dipertemukan? Sudah janji, tapi yang datang kalau tidak salah Pak Hatta Rajasa. Oke, belum pernah bertemu ya? Belum. Makanya itu 2014. Ya. Waktu itu kan belum ada 2 organisasi ini, belum ada GNPF, belum ada PA212 tentunya. Adanya cuma FPI. Tapi Pak Prabowo belum pernah bertemu. Belum. Pertemuan yang kedua juga begitu. Yang datang wakilnya. Yang ketiga Habib Rizik tidak datang. Oke. Dan FPI akhirnya mendukung pasangan Prahara Prabowo Hatta Rajasa itu. Nggak tahu, saya belum bergabung. Kita tidak kita spesifikkan karena ada keterbatasan informasi ya. Jadi di 2019 itu kan sudah ada 3 organisasi ini, 3 pillars ini kan? Ada. Sudah ada FPI, GNPF Ulama, masih sudah GNPF Ulama ya?
masih GNPF MUI. Oh, masih GNPF MUI, oke. GNPF MUI. Iya. Kemudian satu lagi PA212. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cikal bakalnya untuk sehingga tiba-tiba klop ada dukungan seperti itu. Karena Prabowo mendatangi tokoh intoleran. Oke. Kalau menurut Grace. Iya. Padahal tokoh intoleran itu Habib Rizik. Padahal Habib Rizik adalah tokoh yang sangat toleran. Kenapa saya bilang toleran? 2014 dikecewakan, 2019 begitu dikunjungi di Mekah dengan santun. Oke, sorry. Waktu itu Prabowo datang ke Mekah. Oke, ini firm ya, datang ke Mekah bertemu. Setelah acara di Sahid. Oke. Ada yang membuat acara di Sahid, keluarlah rekomendasi. Ya. Ada yang dicalonkan, rekomendasi itu menyebut nama lah ya. Ada Prabowo, ada Yusril, ada Zulkifli, bla bla, ada Anies, segala macam lah. Berangkatlah mereka ke Mekah. Coba bayangin baiknya santunnya Habib Rizik. Diterima sebagai tamu terhormat, setelah itu bergandengan tangan, foto. Pulang otomatis seperti dapat cek kosong Prabowo. Oke. Iya, langsung. Dan ketika Habib Rizik menyatakan mendukung Prabowo, maka otomatis GNPF ikut, kemudian PA212 ikut juga. Otomatis ya. Iya. Yang lebih ini lagi Bung Rifli, kandidat lain mati, nggak bisa jalan. Misalnya? Ya, seperti saat itu Pak Gatot Nurmantio. Oke. Ya kan, karena partai yang memungkinkan adalah Gerindra. Iya. Nah, calon lain susah mendapatkan partai lain gitu, dan sudah ini seolah-olah udah di restui Habib Rizik. Oke. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah memang inisiatif untuk minta dukungan itu ada di Prabowo ya. Dan inisiatif itu pertemuan langsung antara Prabowo dan Habib Rizik di Mekah. Iya. Setelah itu foto, dan itulah yang dikapitalisasi dan sebagai sign bahwa Habib Rizik mendukung Prabowo, kan begitu. Betul. Dan lalu diikuti oleh jemaahnya ini. Betul. GNPF Ulama. Betul. GNPF MUI atau Ulama? MUI. Akhirnya berubah ke GNPF Ulama. Sudah berubah ke GNPF Ulama. GNPF Ulama, PA212 dan FPI sendiri kan. Mungkin juga beserta organisasi lainnya ya yang terafiliasi. Oke. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu, kan sebelum ada dukungan Habib Rizik itu kan ada berapa kali ijtima ulama? Ya, ijtima ulama yang pertama. Ya, itu kalau bisa bulan apa, tahun berapa? Waduh, persisnya lupa saya. Atau tahun aja. Tahunnya 2019 juga. Oh, 2019 semua ya? Iya, 2019 juga. Oke. Nah, saat itu kita mengundang 5 partai. Oke. Ya, Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, PBB. Oke. Nah, kita undang Gubernur DKI saat itu Anies Rashid Baswedan juga kita undang. Oke. Di situ. Nah, dari situlah keluarlah rekomendasi. Apa rekomendasinya? Nah, rekomendasinya kita akan membuat ijtima kedua untuk menentukan siapa capres yang akan kita dukung. Oke, jadi ijtima pertama itu belum ngomong apa-apa. Belum. Oke. Lalu ijtima yang kedua dihadiri 1.500. Ya, gabungan antara ulama, habaib, tokoh nasional. Di mana? Di Sleepy Hotel. Oke. Peninsula Hotel. Oke, Hotel Peninsula di Sleepy. Sleepy, ya? betul. Ya. Betul. Hasilnya? Yaitu hasilnya akan membuat ijtima yang kedua untuk menentukan kandidat yang mau kita dukung. Enggak, itu baru ijtima pertama yang 1.500 itu. Iya. Nah, lalu ijtima yang keduanya? Ijtima kedua barulah keluar rekomendasi. Di mana? Dihadiri oleh kurang lebih hampir sama ya. Iya, kurang lebih hampir sama. Nah, disitulah keluar rekomendasi mencalonkan capres Prabowo dengan wapresnya 2 pilihan dari kalangan ulama. Satu, Dr. Salim Sagaf Al-Jufri selaku Ketua Majelis Syuro, yang dimana beliau adalah Ketua Majelis Syuro Partai PKS, dan dia juga sebagai boleh katakan backgroundnya Ustadz, lulusan Madinah, jadi keulamaannya dapat, politisnya dapat. Oke. Gitu. Dan satunya murni ulama UAS.
Oh, Ijtima Ulama kedua itu merekomendasikan 2 orang ini. Iya. Salim Segaf Al-Jufri Dan dengan Ustadz Abdul Somad. Oke. Iya. Nah, tapi lagi-lagi ditolak. Yang nolak Prabowo yang menolak. apa kaitan sama Prabowo? Kenapa? Apa kaitannya dengan Prabowo? Ya, Prabowo mungkin punya kandidat. Oh, sorry. Kandidat lain. Maaf. Ini untuk menentukan wakil presidennya. Ya. Lalu presidennya kapan menentukan Ijtima Ulama menentukan presidennya? Setelah ditolak, Ya. Prabowo menyatakan saya akan menggandeng Sandiaga Uno. Oh, bukan. Maksud saya kapan Ijtima Ulama menentukan Prabowo sebagai calon presiden? Istimewa yang pertama, kedua. Kedua. Iya. Oh, sorry. Ijtima kedua itu Prabowo presidennya, wakilnya alternatif. Salim Segaf Al-Jufri dengan atau UAS. Ya, kita sodorkan, silakan dipilih. Ya, tapi Prabowo menolak. Oke, ya, lalu Pak Prabowo menyatakan saya akan pilih Sandi. Oke. Nah, karena ini hasil dari Ijtima, ya kita mau tidak mau mengembalikan kepada Ijtima yang berikutnya. Oke. Kita sampaikan kepada peserta Ijtima yang kedua. Ini hasil keputusan oleh Prabowo adalah akan memilih Sandiaga Uno sebagai wapres. Disampaikan di dalam forum. Loh, kan tadi kan penentuan itu di Ijtima kedua. Iya. Tapi hari itu juga disampaikan, hari itu juga ditolak, maksudnya gitu. Iya, begitu kita menyerahkan rekomendasi, ditolak. Nah, begitu ditolak, langsung dijelaskan lagi saat itu juga? Enggak, kita buat istimewa lagi selang berapa waktu. Istimewa yang ketiga berarti? Istimewa yang ketiga. Oke. Disitulah kita sampaikan bahwa ini sekarang Pak Prabowo menolak dan Pak Prabowo mau mengambil Sandi. Apakah kita tetap akan mendukung Prabowo dengan Sandi? Istimewa memutuskan tetap. Tetap. Ya, udahlah lanjut.